Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sondari, kelas K620 ANR. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan mengenai pelayanan prima pada toko mebel atau perabot demi memenuhi evaluasi tengah semester 7 mata kuliah pelayanan prima. Langsung saja pada materi pembahasannya. Untuk materi pembahasan yang pertama ada pengertian, yang kedua pelayanan prima yang dimiliki, yang ketiga keunggulan dan kelemahan, dan yang terakhir kompetitor lain. Pengertian. Peralatan rumah tangga atau disebut juga perabotan rumah adalah setiap perangkat yang berfungsi untuk membantu kegiatan yang dilakukan di rumah, seperti memasak, membersihkan, dan mengawetkan makanan. Perabotan rumah dibagi menjadi dua jenis, yakni perabotan kecil dan perabotan besar. Contohnya meja, kursi, karpet, kipas angin, elektronik, kasur, spray, bantal, lemari, kompor, dan masih banyak lagi. Selain itu, perabot juga bisa didaur ulang loh, yang meliputi pembongkaran seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan komputer demi menilai kualitasnya. Mungkin kalian pasti tidak asing lagi kan, karena di rumah kalian juga pasti banyak dong namanya perabotan rumah tangga. Yang kedua ada pelayanan prima yang dimiliki. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya mengenai pelayanan prima yang diberikan oleh Firman Perabot yang berlokasi di Rawailat Dayeh Cilengsi. Ini benar-benar cukup puas dalam segi pelayanannya. Berikut pelayanan prima yang diberikan. Di sini sesuai dengan apa yang saya alami ya. Jadi yang pertama itu kasirnya sangat ramah ya. Jadi pada saat itu saya bertanya untuk membeli perabot, kemudian dia melayani dengan penuh kesabaran dan penuh dengan lembut gitu ya. Kemudian yang kedua itu terdapat penjaga parkir. Jadi di sana tuh udah pasti aman lah karena sudah ada penjaga parkirnya gitu. Ada 2 orang di sana yang jaga parkir. Jadi untuk kendaraan pribadi pastinya insya Allah aman sih. Kemudian yang ketiga diberikan nota atau struk pembelian sedikit ataupun banyak. Jadi di sana maupun pembelian sedikit ataupun banyak tetap diberi nota atau struk ya. Walaupun belinya cuma 2 barang, 3 barang tetap diberi. Karena itu adalah bukti transaksi. Kemudian terdapat CCTV. Jadi di sana tuh ada CCTV untuk memantau. Jadi menurut saya ini bagus juga sih karena kita juga kan butuh kalau misalkan kita kehilangan sesuatu kan kita bisa lihat dari CCTV. Kemudian diberikan tangga khusus penjaga jika ingin mengambil barang yang sulit untuk diambil. Yaitu di sana ada tangga khusus gitu. Kalau kita mau ngambil barang, kalau misalkan nggak ada penjaganya kita bisa ngambil sendiri untuk barang-barang yang susah diambil, misalkan di atas-atas gitu. Kemudian bisa uji coba sebelum membeli barang. Jadi waktu itu saya beli kipas angin dan akhirnya ternyata boleh diuji coba dulu kipas anginnya apa bisa nyala atau enggak, dan akhirnya baru bisa oke, dan langsung lanjut ke saksi gitu. Kemudian yang terakhir dapat menangani keluhan pelanggan. Jadi di sana tuh saya pernah dengar kayak banyak yang bertanya tentang keluhan barang-barang mereka gitu, atau nanya-nanyain ada yang mereka butuhkan gitu, langsung dilayani dengan sepenuh hati. Kemudian materi yang ketiga ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya dalam sisi produk ya, peralatan rumah tangganya cukup lengkap, mulai dari peralatan kecil hingga besar. Contoh peralatan kecil seperti aksesoris itu di sana banyak, misal ada sisir, ada kaca dan sebagainya gitu-gitu. Kemudian peralatan besarnya dari mulai tempat gosok sampai lemari plastik itu ada. Kemudian ada peralatan elektronik, ada kipas, kemudian ada jam, ada mesin yang buat
es gitu. Pokoknya banyak peralatan elektronik, ada gosokan dan lain-lain. Kemudian dalam sisi harga itu biaya cukup terjangkau bagi masyarakat sekitar. Kemudian dalam sisi karyawan itu ada penjaga jika ingin mengambil barang. Itu menurut saya sebuah keunggulan sih. Kan banyak juga yang kadang nggak ada penjaganya gitu ya. Kemudian untuk kelemahannya, tempat atau lokasinya cukup jauh dari rumah saya, itu sekitar 4,3 km, sekitar 11 menit pakai kendaraan bermotor kecepatan normal. Kemudian bukti fisik, ya, kurang pencahayaan dan dekorasi agar terlihat menarik dan nyaman ya di sana memang kurang gitu ya. Mungkin karena perabot gitu ya. Terus tempatnya juga rada sempit gitu. Mungkin kalau misalkan pencahayaannya bagus kayak misalkan di Naiso gitu kan, walaupun Naiso enggak sepenuhnya perabot tapi di sana menarik gitu, kita bisa foto-foto gitu kan. Kemudian di sana juga dalam segi penawarannya, kalau ini kan tidak dapat ditawarnya, harga sesuai bandrol gitu. Kemudian ini ada dokumentasinya di Firman Prabot Daya Cilengsi. Kemudian yang keempat, kompetitor lain. Selain pelayanan prima yang diberikan oleh Firman Prabot, saya juga memiliki pengalaman yang cukup kurang puas pada toko perabot biasa yang saya alami di beberapa tempat seperti di dekat rumah saya dan di Permata Cibubur. Di antaranya yang pertama itu area toko tidak luas ya, tidak seperti di Firman Prabot yang luas. Mungkin Firman Prabot itu lebih kayak distributor gitu. Kalau toko perabot biasa mungkin biasa gitu. Yang kedua, tidak ada kasir khusus, hanya pemilik yang melayani. Jadi kalau di toko perabot biasa itu biasanya cuman pemiliknya gitu yang melayaninya, tidak ada, jarang namanya ada kasir gitu. Kemudian nota hanya diberikan pada saat diminta saja. Jadi itu cuman kalau misalkan belanjanya banyak atau kita butuh nota, kita boleh minta. Jadi tidak seperti di Firman Prabot itu langsung otomatis dikasih struk kayak di belanja-belanja retail gitu. Kemudian terbilang cukup murah. Kalau di toko perabot biasa tuh cukup murah, harganya lebih murah daripada Firman Prabot sebenarnya. Kemudian harga juga bisa ditawar karena tidak ada dibanderol gitu. Ada juga yang dipromosiin seperti 10/3 gitu. Enaknya seperti itu. Kemudian kurang nyaman, mungkin karena kurang luas tempatnya, rada sempit gitu, jadi kurang nyaman gitu. Kemudian tidak terdapat produk elektronik atau kurang lengkap. Jadi yang saya rasakan di sana tidak ada produk elektronik seperti kipas gitu atau gosokan gitu, cuman ada perabot-perabot biasa kayak piring plastik, piring kaca, seperti itu saja, dan perabot-perabot biasa. Kemudian terdapat CCTV juga ya, jadi lumayan aman juga sih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.